Yang muda-muda sekarang kalau, ayahnya, ibunya nasehatin kita kayaknya itu-itu aja gitu ya, Iya. diulang-ulang. Jangan lupa itu nasehat yang, mungkin beliau pernah langgar di masa lalu dan dia ngerasa, "Ya Allah kalau saya bisa balikin waktu, nasehat bapak saya yang sepele itu saya lakuin," gitu. Hai DMCers, it's Deliberate Focus Time with me. Aku Wantina Ju Salsabila, and it's showtime. Hari ini kita akan bahas dua topik yang seru, yaitu politik dan juga literasi. Nah, teman-teman DMCers tahu nggak sih, kalau menurut laporan Perpusnas, rata-rata masyarakat Indonesia hanya membaca 6 buku per tahun. Cukup sedikit bukan? Nah, tapi tenang aja, kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif, yaitu Bapak Fitron Nurisan, MSc, seorang politisi dan juga penulis buku. Selamat datang Pak Fitron. Selamat datang, selamat siang. Sebelumnya boleh tahu nggak sih Pak, bagaimana latar belakang Pak Fitron ini memutuskan untuk terjun ke dunia politik? Kalau dibilang memutuskan, ya situasinya saat itu kayak kita kecelakaan aja. Hmm? Jadi saya sama dengan teman-teman, habitatnya di kampus ya. Saya dulu dosen di beberapa perguruan tinggi dan kebetulan dulu memutuskan untuk coba-coba jadi konsultan politik, nanganin beberapa klien di pilkada termasuk di Banten dulu. Hampir 70% kepala daerah di, Provinsi Banten dulu bupati, wali kota saya pernah pegang, 70% pilkadanya. Dulu kalau boleh tahu Bapak dosen jurusan apa tuh? Saya sebenarnya S1-nya pendidikan, S2-nya hubungan internasional. Oh. Cuma saya ngajarnya politik. Oh. Nah, setelah itu saya coba untuk terjun di dunia konsultan politik. Gimana sih politik election itu seperti apa? Lalu saya coba ramu apa yang pernah saya dapatkan di dunia pendidikan jadi strategi politik. Nah, dari situ saya bersentuhan dengan banyak tokoh-tokoh politik, khususnya di Banten. Nah, tahun 2013 saya nggak tahu ya, waktu itu disuruh nyalon aja dari Golkar. Saya mikir, saya dosen, apakah nyalon aja. Jadi kita ngomong politik, tapi kita nggak terjun. Saya mau coba. Kepilih nggak kepilih, takdir ya. Waktu itu mikirnya kayak gitu. Tapi alhamdulillah pencalonan saya di tahun 2014 langsung nyalon di provinsi, terpilih. Nah, saat itu ibaratnya kecebur, yang tadinya nggak bisa renang, megap-megap, akhirnya bisalah mengadaptasikan diri. Bukan bisa dalam pengertian menguasai segalanya, cuma learning by process saja. Berarti waktu jadi konsultan itu such a benefit juga ya? Ya. Karena kita coba untuk belajar memenangkan orang lain, dan setelah itu kita belajar tentang sosial politik di tengah masyarakat itu seperti apa. Aku coba deh kalau buat sendiri, kira-kira strateginya bisa apa enggak gitu. Oh, ternyata bisa ya? Ya, ternyata bisa. Mungkin itu blessing in disguise aja. Terus gimana sih Pak lika-likunya sama menjadi anggota DPRD? Apa ada tantangan atau pengalaman menarik itu yang bisa diceritain ke DMCers? Ya, memang apa yang ada di atas kertas kadangkala hanya jadi penuntun aja. Jadi realitasnya dunia politik itu sangat dinamis. Jadi kalau buku ditulis oleh seseorang tentang politik itu, teori filsafat politik, teori hukum politik, itu pengalaman orang yang pernah ditulis. Tapi ketika kita terjun politis, kita seperti menghadapi kertas putih yang kosong gitu, dan kita hanya bisa melihat ke belakang, oh dulu begini, seperti ini. Dia dijadiin sebagai pengalaman aja untuk bisa ngisi kertas putih itu jadi baik. Karena politik itu kan bidimensional. Politik itu kayak mata uang. Jadi dua sisi mata uang itu walaupun satu, dia memiliki dua sisi berbeda. Kalau uang 500-an yang sebelahnya tulisan 500, yang sebelahnya gambar Garuda. Nggak tahu nih anak-anak sekarang tahu duit receh apa enggak gitu ya. 500 rupiah sebelahnya Garuda. Dia satu tapi dua, namanya bidimensional. Politik itu punya dua sisi. Ada orang bilang polisi itu jahat, politisi itu busuk gitu ya. Ya karena memang mungkin banyak pengalaman kita yang melihat bahwa politik itu di sisi yang sebelahnya. Padahal politik itu punya sisi sebelahnya. Yang politik itu baik. Jadi ibaratnya kayak pisau aja. Pisau kalau dipegang oleh adik-adik, dipegang oleh ibu di rumah sebelum
kita berangkat kuliah ibu udah sibuk megang pisau kan, tapi buat motong sayuran, ngupas buah, motong tempe digoreng. Di waktu itu pisau bisa jadi alat untuk kebaikan. Tapi pisau yang sama dipegang oleh seorang preman di terminal Pakupatan, rebutan penumpang, dia berantem, ditusuk di perut orang, mati. Pisau yang sama, tapi dia bisa berperan dengan 2 dimensi. Jadi politik itu man behind the politik. Tergantung siapa yang di belakang politiknya. Iya sih ya, tergantung siapa orangnya juga. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, ada program atau kegiatan terbaru apa sih yang lagi digarap atau dikerjakan saat ini? Iya. Saya setelah memutuskan untuk mundur jadi saya tuh di periode yang ketiga, kelamaan juga sih ya. Saya ikut 3 pemilu 2014, 2019, lalu ikut pemilu lagi di tahun 2024, terpilih lagi untuk yang ketiga kalinya di tempat yang sama. Saya ngerasa ketika diperintahkan partai untuk mencalonkan diri di Bupati Pandeglang, ini tantangan baru, saya bilang. Tapi resikonya saat itu kan kita harus mundur. Jadi saya dilantik di tanggal, kalau tidak salah tanggal 2 September tahun 2024, saya mundur di tanggal 3. Jadi saya hanya menjabat 1 malam. Kenapa tuh kalau boleh tahu Pak? Karena harus mencalonkan diri jadi Bupati Pandeglang. Oh, jadi harus mundur mundur gitu. Jadi saya berjuang kampanye, terpilih hanya menjabat 1 malam aja. Karena tanggal 2-nya dilantik, tanggal 3 saya mundur. Karena saya sudah mendaftarkan diri jadi calon Bupati Pandeglang. Karena saya berpikir nggak apa-apa deh, saya pertaruhkan jabatan ini untuk melihat tantangan baru, karena memang banyak sekali masyarakat Pandeglang yang waktu itu meminta saya untuk maju dong Pak, karena Pandeglang butuh perbaikan. Tapi politik berkata lain. Saat itu memang pemilu cukup dinamis, saya kalah di Pilkada Pandeglang, sehingga wow, kalau kayak gitu sekarang saya harus back to basic gitu kan. Saya mencoba untuk sedikit punya jeda untuk tidak di politik praktis, tapi tetap masih di partai sampai hari ini. Dan saya coba untuk bisnis, saya coba untuk meneruskan apa yang selama ini saya sudah rintis di dunia yang baru. Dan saat itu saya punya PR. Jadi saya sedang menulis buku saya yang ketiga. Jadi sepanjang 5 tahun tuh saya nulis buku di mobil. Saya nulis di mobil pakai HP, di HP ini saya tulis. Kadang-kadang satu perjalanan dapat 2 judul gitu, lalu saya simpan. Tapi selama 5 tahun tuh nggak terbit-terbit, karena emang sibuk sekali waktu itu. Nah begitu itu, saya harus rampungkan buku ini. Jadi saya nulis, setelah itu bukunya selesai, alhamdulillah. Yang buku saya yang ketiga ini. Apa tuh judulnya kalau boleh tahu Pak? Dandelion. Jadi saya memikirkan judul yang tepat untuk menggambarkan dan isi dari buku itu. Saya baca ulang, buku ini adalah kumpulan dari nasihat bapak saya. Jadi sebenarnya saya ingin membuat bapak saya hidup lebih lama. Bapak saya udah nggak ada. Tahun 2020 bapak saya meninggal. Lalu dulu saya sebagai anak, ya kayak teman-teman ya, tapi masing-masing mahasiswa punya habit yang beda-beda. Saya dulu itu pergi dari kampung, ingin merantau, lalu saya nggak berani pulang kalau saya belum sukses. Jadi saya nggak pulang-pulang tuh. Nah kalau pulang ke rumah, saya ingat betul, saya dinasehatin bapak saya panjang. Tapi waktu berikutnya saya pulang, nasihat yang pernah dinasehatin bapak saya ke saya itu diulang lagi. Jadi bosan, kayak kaset kosong. Kayak kaset kusut kalau bahasa anak Badung sekarang gitu. Oh bapak ngomongnya kayak kaset kusut. Saya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi ketika bapak saya udah nggak ada, saya kangen sama suara-suara itu gitu. Jadi saya review lagi, saya ingat-ingat setiap saya jalan, bapak saya pernah ngomong kayak gini. Realitasnya sekarang apa? Saya tulis. Berangkat dari omongan bapak saya. Maka jadilah buku Dandelion itu. Jadi itu adalah nasihat bapak saya yang dulu saya anggap sebagai nyebelin, ngebosinin, ngomong itu aja gitu. Padahal itu jadi motivasi sekarang ya. Tapi ternyata kita kangen. Dan kenapa bapak kita ngomong atau nasihatin kita itu, kan orang tua kita hidup di masa lalu, kita hidup di masa depan. Mungkin bapak saya juga pernah ngerasa dinasehatin di zaman dulu sama kakek saya. Kayaknya apa sih nasihatnya kayak gitu amat gitu. Tapi ternyata saya menyadari hari ini, kenapa bapak kita atau ayah kita
itu selalu menekankan nasihat berulang-ulang pada satu hal yang kita dengar sepele, tapi kemudian hari saat kita dewasa, kita baru sadar, oh bapak saya ngomong itu meskipun terdengarnya sepele saat itu, tapi itu pengalaman bapak kita yang dulu pernah dinasihatin, tapi itu dilanggar dalam hidup kita gitu. Jadi kenapa diulang-ulang? Oh pasti ini penting. Jadi bagi yang muda-muda sekarang kalau ayahnya, ibunya nasihatin kita, kayaknya itu aja gitu ya. Iya. Diulang-ulang. Jangan lupa, itu nasihat yang mungkin beliau pernah langgar di masa lalu dan dia ngerasa, ya Allah kalau saya bisa balikin waktu, nasihat bapak saya yang sepele itu saya lakuin gitu tuh. Be disiplin, lalu be konsisten, lalu nasihatin kita supaya, saya ingat betul ya, dia bukan cuma nasihatin. Saya kalau pulang ke rumah, pas mau berangkat pulang ke Serang, saya nyariin charger HP. Lalu bapak saya bilang, itu chargernya udah di sana. Saya nyari kunci motor, kuncinya udah di sana gitu. Jadi bapak kita itu ngomongin masalah charger, kunci, naruh tuh di tempat yang tepat. Jangan pindah-pindah. Udah, jadi kalau kita mau pergi tempatnya di situ. Ternyata itu penting buat kedisiplinan kita. Iya sih, biar gak hilang juga Ya, ya, gak lupa. Tapi berarti bapak menulisnya itu setelah dunia politik, setelah keluar dari dunia politik baru menulis atau semasa Enggak. Saya menulis buku yang saya tulis sendiri. Sebenarnya banyak buku yang saya tulis bersama-sama orang lain, tapi buku yang saya tulis sendiri itu dari tahun 2007. Jadi dulu mahasiswa, saya mikirin bayar kosan, mikirin beli beras. Nah, awal-awal tahun 2000 itu udah ada koran di Banten itu. Radar Banten, kabar Fajar Banten dulu, sekarang Kabar Banten. Itu kalau kita nulis itu honornya 50.000. lumayan Jadi ya. saya dulu nulis alasannya bukan karena literasi atau apapun itu. Lumayan honornya 50.000 gitu. Jadi saya nulis minggu ini di Radar, minggu besok di Kabar, besok lagi di Fajar, besok lagi di Radar. Jadi kalau sebulan itu dapat 4 kali kan 200.000. Lumayan ya. Bayar kosan 150.000, kita masih punya 50.000 buat makan gitu. Jadi saya nulis waktu itu cuma alasan biar dapat duit gitu. Tulisan itu saya kumpulin, lalu saya tambah-tambahin di tahun 2007. Semasa saya sedang kuliah S2, saya pikir tulisannya bagus nih. Kegelisahan saya sejak zaman mahasiswa, saya jadiin buku namanya Mencurigai Kekuasaan. Itu buku saya pertama. Jadi serius juga ya. Judulnya cukup Ya karena serius. saya dulu demonstran juga gitu. Dan saya ingat-ingat, jangan-jangan saya dulu demo bukan karena idealis, tapi karena lapar gitu. Tapi setelah saya baca lagi tulisan saya, kalau kita menulis dengan hadir penuh, sadar utuh. Jadi kayaknya seluruh jiwa kita, perasaan kita, pikiran kita menyatu di jari kita gitu. Lalu kita mengetik hadir penuh, sadar utuh. Tulisan kita pas kita baca lagi kayak hidup gitu. Kadang-kadang saya saya dulu kesurupan ya bisa nulis kayak gini gitu. Karena kalau saya suruh nulis kayak gitu lagi kayaknya nggak bisa gitu. Ternyata menulis itu harus hadir penuh, sadar utuh. Menyatu antara pena dengan tubuh kita gitu. Jadi baru tulisan kita hidup. Ya bersyukurlah buku itu pencapaian saya tertinggi ada di Perpustakaan Nasional Australia gitu. Jadi kalau teman-teman googling, ya rasa senang aja buku itu bisa ada di Perpustakaan Nasional di Australia. Gimana sih caranya bisa terbitin buku sampai ke sana? Kalau saya juga nggak tahu juga ya kalau buku saya ada di sana gitu. Tapi waktu saya habis nulis buku itu, buku itu waktu itu dibedah di UI, di banyak kampus ya, yang mungkin saja ada satu mahasiswa UI yang hadir di bedah buku itu, lalu dia kuliah di Australia, lalu disumbangkan buku itu ke kampus ya. Cuma meskipun saya tidak tahu runutannya, bangga aja buku itu ada di sana. Iya, gitu. karya sendiri lah ya Kang. Iya. Ada buku Bapak tuh ada yang e-booknya nggak sih Pak kalau boleh tahu, atau hanya Yang cetak? terbaru ada e-booknya. Oh. Yang terbaru ini ada di e-booknya karena buku ini dijual di Gramedia Digital dan diambil juga sama Google Play. Jadi teman-teman kalau mau beli buku itu ada di Gramedia Digital juga, yang e-booknya sama di Google Play. Bisa di situ. Nah, untuk teman-teman DMCers, kalian lebih suka baca buku cetak atau e-book nih? Boleh komen di bawah ya. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya ya Pak. Menurut Bapak nih,
Bagaimana sih Pak perkembangan literasi dan karya sastra di Indonesia saat ini? Apakah sudah cukup dihargai atau masih dianggap sebelah mata sih? Iya, memang, literasi itu kan identik sama membaca dan menulis ya, meskipun literasi nggak hanya itu. Tapi saat Indonesia belum sepenuhnya bisa membangun literasi dengan baik, artinya memasyarakatkan budaya literasi di masyarakat. Masyarakat Indonesia dan dunia berhadapan dengan tantangan globalisasi yang luar biasa. Globalisasi itu kan ditandai dua hal. Pertama, revolusi elektronik dan borderless atau cross border. Kita hidup di zaman yang abundance, berlimpah ruah. Jadi kita ini sekarang kalau orang bilang orang Indonesia itu nggak suka baca, salah menurut saya. Karena saya kemarin naik motor, melihat orang hampir tabrakan karena dia lagi mau naik motor sempat-sempatnya dia baca WhatsApp. Iya sih ya buka HP saat mau motor. Ditabrakan, artinya dia lagi sibuk aja baca. Lagi tiduran sama anak, harusnya main sama anak, dia baca gitu. Itu literasi. Mungkin ada yang nonton video TikTok tentang bagaimana cara masak dan sebagainya. Cuma internet itu jadi seperti vacuum cleaner. Jadi apa tuh vacuum cleaner? Dia nyedot apa saja without selection. Dia nggak nyeleksi apa aja. Vacuum cleaner itu nyedot apa aja, debu apa saja yang ada di lantai. Sama internet juga. Kita lihat aja postingan-postingan di TikTok yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat itu sama banyaknya. Karena saya pernah kena prank loh. Prank apa tuh? Saya ini kan udah agak tua ya. Saya ngaca di cermin ada satu uban di kepala saya. Apa ya untuk bisa memperlambat tumbuhnya uban gitu biar muda terus gitu kan. Tiba-tiba suatu hari algoritma kayak bisa baca pikiran saya. Jadi saya baca postingan ibu-ibu yang bilang kalau Anda pengen rambutnya tidak beruban maka carilah daun pisang yang udah kering gitu kan. Yang tahu kan daun pisang kering lalu diambil, diremes, lalu dibakar nanti abunya diberi minyak lalu dioleskan di kepala kata dia Cukup kan. ribet ya tutorialnya. Ya, saya ikutin tuh. Saya pikir nanti saya mau coba gitu. Tapi saya penasaran nih orang kok bisa kayak gini. Pasti ada postingan menarik lagi tentang apa namanya tips-tips tertentu. Begitu saya lihat ternyata postingan itu bercanda. Nggak serius gitu. Karena ada postingan lagi yang dia bilang gini. Buat bapak-bapak yang perutnya gendut gitu. Carilah buah pala kata dia kan. Lalu dibakar kan hitam tuh dikasih minyak zaitun. Diolesin di perut. Terus temennya nanya, nanti bisa kempes? Enggak, mengkilap kata dia kan. Jadi berarti saya dibohongin. Nah saya mau cerita ini sedikit bercanda, tapi saya mau bilang bahwa kita berhadapan dengan internet yang mencoba akhirnya menurunkan minat orang terhadap membaca buku. Akhirnya orang terpaku dengan saya mau scroll aja. Padahal informasi yang ada di internet itu nggak selamanya benar. Nah, mengapa buku harus punya apa? Dia ada di depan gitu, yang harus kita baca. Karena untuk menghadirkan satu buku itu nggak gampang kayak kita posting di TikTok. Jadi kita nggak bisa nulis buku asal-asalan karena dia diedit, lalu dia dibaca berkali-kali, ada proofreading, dia nggak boleh salah, bahkan spellingnya. Bahkan ketika mau terbit dia harus dikirim dulu ke Perpusnas, dia mesti dapat ISBN, dia harus disunting dulu, dan kalau ada kesalahan kita harus revisi lagi. Bahkan ketika sudah terlanjur terbit, lalu ada kesalahan kan harus ada edisi revisi. Buku hadir di tangan kita itu melalui proses yang panjang. Dia nggak bisa asal-asalan. Tapi kalau postingan nggak harus seperti itu, nggak bertanggung jawab aja deh kita bisa bikin konten. Kita lupa bahwa konten kita dilihat orang, ditonton anak kecil yang nggak bisa seleksi. Maka memang banyak hal bermanfaat di internet. Saya anjurkan kepada para mahasiswa, pelajar, atau siapapun kita, buku adalah tempat kita belajar mendalam. Yang kemungkinan besar penulisnya pasti bertanggung jawab terhadap isinya. Jadi untuk memajukan dunia literasi, yuk bareng-bareng termasuk yang dilakukan oleh mahasiswa hari ini. Saya berterima kasih banget saya bisa berada di tempat ini untuk sedikit promosi Dandelion. Karena apa? Kita nggak bisa sendirian untuk bisa membangun literasi di Indonesia. Kita mesti sama-sama dengan tugasnya masing-masing. Yang ada di sini, yuk kita promosikan dengan kemampuan kita. Yang bisa nulis, yuk terus menulis. Kenapa? Dengan menulis kita hidup lebih lama. Bapak saya ingin hidup lebih lama karena isi buku Dandelion itu isinya omongan bapak saya. Saya sanjung-sanjung bapak saya setinggi langit lah gitu. Dan saya dapat hikmahnya. Anak saya banyak nggak bisa memahami sebenarnya bapaknya seperti apa. Tapi dengan baca buku itu, anak saya yang di Untirta,
yang baru masuk kemarin tiba-tiba telepon saya, "Oh pantesan ya, ayah nggak pernah marah," kata dia. Padahal dia baru baca separuh buku itu. Di buku ini saya baru paham ayah tuh seperti apa. Karena saya nggak bisa menjelaskan diri saya seutuhnya kepada anak saya. Tapi setelah saya tulis buku ini, oh gitu. Jadi dia mengenal saya setelah baca buku itu. Secara pribadi nih Pak, kan Bapak penulis. Apa sih arti menulis menurut Bapak? Ya, menulis itu mengikat makna. Jadi kan semua orang tuh punya aha moment ya. Jadi misalnya gini, kita lagi duduk tiba-tiba terinspirasi sesuatu. Oh iya ya, gitu. Atau kita lagi baca buku terinspirasi sesuatu. Kalau nggak ditulis sama kita, itu artinya seperti seekor kuda di hutan yang kita temukan tapi tidak diikat. Lepas, hilang. Jadi kepala kita ini, apalagi kita yang suka membaca, ingat, menulis adalah mengikat makna. Membaca adalah menabung kata-kata. Jadi setiap hari, coba Anda bayangkan, berapa juta kata-kata yang sudah kita tabung dari sejak kita bisa mendengar sampai hari ini. Kalau yang sering banyak masuk ke dalam telinga kita adalah umpatan dari teman kita, atau makian dari ibu kita, kamu dasar anak yang bandel gitu kan, gini-gini, kamu udah kuliah tinggi-tinggi tapi sampai rumah nggak mau nyuci piring, bla 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 gitu kan. Itu perempuan biasa tuh dapat kayak gitu. Tapi itu yang ada di kepala kita, nggak diimbangi dengan kita membaca, maka isi kepala kita cuma itu. Tapi kita suatu hari dapat aha moment, oh iya ibu saya kayak gini, inspiratif. Ditulis sama kita, maka kita sedang mengikat. Dari jutaan sampah yang masuk ke telinga kita, ada yang kita ikat maknanya. Jadi menulis bagi saya adalah mengikat makna. Karena dalam hidup itu, in case kita hanya melihat seekor lalat, di situ kita mendapatkan makna. Jadi ada 2 orang nih, di penjara di ruangan sebesar ini. Cuma ada lubang kecil. Begitu ada satu orang yang ngelihat di pagi hari bangun tidur, dia marah-marah. Saya bosan di sini, saya pengen bau busuk di luar sana, gotnya jelek gitu kan. Dari lubang yang sama. Tapi prisoners yang kedua, orang narapidana yang kedua, dia ngelihat dari lubang itu, ya Tuhan, di luar sana indah sekali. Tempat ini begitu sempit, saya ingin segera bebas. Saya harus berlaku baik. Beda pandangan ya. Beda pandangan. Bagi orang yang bisa melihat kebijaksanaan, maka kebijaksanaan terus ditulis. Namanya mengikat makna. Arti menulis buat saya adalah mengikat makna. Oke, mungkin terakhir Pak, apa ada pesan untuk DMCers tentang pentingnya terlibat baik dalam politik maupun literasi? Mungkin boleh teman-teman. Kita itu hidup yang saya bilang tadi. Kita punya telinga kita itu seperti recorder. Lalu mata kita itu seperti kamera. Setiap hari kita mendengar, setiap hari kita melihat, maka yang masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam jiwa kita adalah apa yang kita rekam dan apa yang kita lihat. Entah seberapa banyak gambar yang pernah kita capture, seberapa banyak suara yang kita record di dalam telinga kita pasti ada punya makna dari apa yang kita record dan apa yang kita capture. Maka dari itu menulislah agar kita bisa membagi apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar kepada orang lain dari makna-makna tersembunyi yang bisa kita simpulkan dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Karena nenek moyang kita bisa menjadikan peradaban kita hari ini maju karena mereka mengikat makna. Mereka menulis turun-temurun yang akhirnya dipelajari oleh generasi di masa depan yang bisa belajar dan menimba kearifan dari masa lalu untuk kebaikan di masa depan. Baik, terima kasih Pak. Nah, DMCers, diskusi dengan Mas Fitron hari ini menunjukkan bahwa politik dan literasi saling melengkapi. Politik adalah wujud aksi, sementara literasi membangun dasar pemikiran kritis. Karena seperti yang kita tahu, politik bisa berakhir tiap periode, tapi buku nggak pernah kenal masa jabatan. Nah, untuk DMCers, yuk kita tingkatkan minat baca dan berani menyampaikan gagasan lewat tulisan. Dan tentunya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Thank you and bye-bye!